Oke, Mbak Wiwi, selain pertemuan tadi kan yang juga jadi sorotan di hari kemarin adalah Prabowo Subianto mengumpulkan ketua umum partai politik yang tergabung di koalisi. Yang kemudian jadi pertanyaan juga ini terkait dengan soliditas mesin politik Kim Plus di Jakarta maupun juga di beberapa daerah lainnya. Karena kan kalau secara logika dengan mesin partai yang begitu besar di berbagai daerah, mestinya elektabilitas bisa dengan mudah menang. Tapi kan di beberapa hasil survei stagnan bahkan ketat melawan Pramono Anung. Apa yang Anda baca? Apakah ada keterkaitannya memang atau justru tidak solid sebenarnya mesin partai di Kim Plus? Iya, dinamika di internal koalisi, apalagi koalisinya besar, apalagi ada istilah plus gitu ya. Itu komitmen itu apakah longgar kan gitu ya. Komitmen itu betul-betul committed gitu ya, dalam arti firm gitu, mantap, atau kok masih longgar. Lah ini yang dalam politik itu selalu konteks yang akan bisa membuktikan atau yang bisa mengubah gitu ya. Karena konteks tadi itu terjadi perubahan. Apapun bunyinya, yang namanya pilkada di DKI Jakarta ini betul-betul adalah pilkada yang dianggap penting sekali gitu ya. Oleh karena itu tentunya juga oleh Presiden baru kita, Pak Prabowo itu menganggap ini penting. Oleh karena itu ya diwanti-wanti harus menang ini, Mas Ridwan Kamil. Meskipun ya saya melihat meskipun tidak mengerek tajam suara dari Ridho ya, yang tidak mungkin berubah menjadi di atas 70-an atau 60-an gitu ya. Tapi bagaimana mengejarnya yang namanya paslon 3 gitu ya. Sekarang ada di 30, katakan kita percaya survei 30-an gitu. Sejauh mana dalam 3 minggu ini bisa mengerek sampai lalu gitu ya, bisa menyaingi atau mengatasi gitu ya, jalan kencangnya tadinya adalah pasangan Ridho. Lah ini yang juga masih menjadi Oke, Mbak pertanyaan Wiwi, menurut tapi kalau saya. kita membaca kotel efek dari Pak Prabowo dan juga bahkan Pak Jokowi masih ditemui oleh Pak RK. Sejauh ini seberapa besar sih untuk pilkada? Iya, pemilu-pemilu yang lalu ya, termasuk pilkada itu akan membuktikan sebetulnya bahwa eh, swing voters tadi itu, swing voters yang terfragmentasi oleh paslon 1, 2, 3 ini akan lebih besar kemana kan gitu. Mereka mulai disugesti secara politik yang promising itu yang mana ini? Apakah paslon 1, 2, atau 3? Tapi yang kelihatan bersaing ini sebetulnya paslon 1 dan paslon 3. Kita melihat itu ya. Memang tidak bisa anggap enteng munculnya Sidul ya, khususnya Sidul anak Betawi ini luar biasa ini. Jadi mungkin menganalogikan diri dengan kebetawian dan sebagainya itu bisa jadi itu yang mendongkrak antara lain ya. Oke. Dan program-program yang ditawarkan. Tapi kita belum belum menyaksikan ada program yang bisa Baik. betul-betul mendobrak gitu, yang membuat katakan lari kencang suaranya dari Oke. paslon 3 itu untuk menyalip katakan gitu ya dari paslon 1.